Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Malang, ibu-ibu Aisyah di seluruh Kabupaten Malang yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga hingga saat ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan puasa dan sikap sabar dalam menghadapi musibah. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrus Sabar atau bulan yang penuh kesabaran. Sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sobaru yasbiru, yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar itu artinya adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai dengan syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari berbuat dosa yang lainnya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157, Allah memberikan kita pedoman untuk senantiasa bersikap sabar dalam menghadapi musibah. Bersabar tidak hanya cukup diucapkan secara lisan, akan tetapi betul-betul diaktualisasikan dalam perbuatan, dalam tingkah laku kita. Terdapat 3 kategori sabar, yaitu yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini tentunya dalam menjalankan rutinitas kita, menjalankan rangkaian ibadah kita, sikap sabar sangat mutlak untuk kita miliki. Apalagi saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, sangat diuji kesabaran kita. Mulai dari menahan lapar, dahaga, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu bentuk ketaatan kita di kategori yang pertama, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal-hal yang banyak mengandung kemudaratan. Bagaimana kita menahan untuk tidak mengucapkan sesuatu yang menyakitkan. Bagaimana kita menahan untuk tidak melakukan sesuatu yang memang tidak seharusnya kita laksanakan. Jadi mutlak sabar itu senantiasa diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga yaitu terkait dengan sabar menghadapi musibah. Ibu-ibu sekalian, ketika kita ditimpa oleh musibah, tentunya kita sangat merasa orang yang paling sedih, orang yang paling menderita. Akan tetapi kita harus senantiasa mengingat bahwasanya musibah ataupun ujian yang datang dalam hidup kita itu juga atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi kecuali atas ridha Allah. Maka dari itu, apapun kondisinya, apapun situasinya, kita harus senantiasa bersabar. Seperti dalam surat Al-Baqarah 155, 157 tadi, apapun yang ada, apapun yang menimpa kita, kembalikanlah semua kepada Allah. Karena hanya Allah lah satu-satunya jalan keluar. Terkait dengan kesabaran, ini memiliki 3 poin keutamaan. Yang pertama, kesabaran memiliki nilai yang tinggi. Sabar adalah cara bertahan yang terbaik
dalam berbagai kondisi terburuk yang mendatangi kita. Ketika seseorang yang berada di titik terendah dalam hidupnya sudah mulai merasa putus asa, kesabaran inilah yang akan menjadi tonggak baginya untuk bisa tegak dan survive kembali. Yang kedua, kesabaran berdampak pada perilaku dan sikap. Nah, ketika kita sudah menginternalisasikan sikap sabar dalam diri kita, tentunya itu juga akan teraktualisasi dalam keseharian kita, dalam sikap dan perilaku kita. Kita bisa belajar dari musibah yang kita hadapi, yang ada di sekitar kita akhir-akhir ini, bencana alam, gempa bumi, dan lain sebagainya. Tentunya banyak sekali saudara-saudara kita yang kehilangan harta benda, sanak saudara, dan lain sebagainya. Namun kesabaran inilah yang nantinya akan menjadi solusi terbaik yang akan memberikan jalan keluar dan juga akan memberikan ketenangan bagi mereka. Keutamaan dari sikap sabar yang ketiga yaitu menyadarkan kita bahwasanya kita adalah makhluk Allah yang masih penuh dengan kekurangan, masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, tidaklah patut kiranya ketika kita bersedih yang berlarut atas musibah yang tertimpa kepada kita. Hal ini tentulah membuat kita merasa tergantung kepada Allah. Dengan adanya sikap sabar tadi, membuat kita semakin kuat untuk senantiasa bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah. Karena kita sadar bahwa kita tidak memiliki daya apapun selain bersabar dan menghadapi ujian, berserah kepada Allah. Terus berbenah diri dan menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah di segala macam yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang dapat kami sampaikan terkait dengan puasa dan sikap sabar dalam menghadapi musibah. Mohon maaf jika ada kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.